sehingga akhirnya saya memperoleh kesempatan untuk belajar di luar negeri. Baik, kalau dilihat-lihat kondisi Manicesia pada masa itu juga masih sangat gersang ya, Sangat Bun? memprihatinkan dan saya masih ingat air itu ada rumput-rumputnya, ada lumutnya, sehingga buah-buah juga nggak sempat sempurna matangnya, sudah hilang duluan dari tangkainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode pertama kita kali ini bersama Bunda Dr. Anda Hajah Haitru MED. Selamat pagi Bunda. Pagi. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk episode pertama kita kali ini saya begitu penasaran dengan riwayat pendidikan Bunda selama sebelum bertugas di Manicesia. Pada kala itu di tahun 2015 saya dengar Bunda pernah menamatkan S2 di Amerika ya Bun. Spill cerita sedikit Bun mengenai pengalaman Bunda selama S2 di Amerika. Ya, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk menikmati pendidikan di negeri orang, tepatnya di kota Fairfax, Virginia, Amerika Serikat. Itu ceritanya ketika itu ada kesempatan belajar ke luar negeri ataupun ada beasiswa dari Development of Madrasah Aliyah Project namanya ketika itu, dari Kementerian Agama. Ya, diberi kesempatan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama untuk bisa berpartisipasi tentu saja dengan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Dan waktu itu ada serentetan tes yang harus dilakukan, dihadapi sebelum bisa ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan pendidikan di Amerika ketika itu. Jadi pada masa itu saya berstatus sebagai guru di MAN 1 Pekanbaru. Jadi pada suatu siang teman saya datang ke rumah karena kebetulan saya sudah pulang duluan. Bu Asni Habibah datang ke rumah. Bu Ir, itu Ibu disuruh oleh Bapak Kepala Madrasah kita untuk mengikuti tes seleksi S2 yang diadakan di Aula MAN 2. Jadi besok Ibu diminta hadir di Aula MAN 2 pada pukul 7 pagi dengan membawa fotokopi ijazah S1. Nah, respon saya ketika itu kurang bersemangat karena saya tidak punya keinginan ataupun cita-cita untuk kuliah S2, apalagi sampai ke luar negeri sana. Sebelumnya cita-citanya hanya di Indonesia ya Bun? Ya nggak sampai ke sana-sana gitu kan. Tapi mikirnya itu wakil dari madrasah kita, kata Pak Kepala, kita segan kalau nanti tidak ada yang menjadi utusan dari madrasah kita untuk ikut tes. Maka dengan pertimbangan menjadi utusan madrasah untuk ikut tes, saya datang ke MAN 2 Pekanbaru. Waktu itu pelaksanaan tesnya di aula MAN 2. Iya, MAN 2 atau MTSN ya, karena kan mereka kayak nyatu gitu madrasahnya, ikut tes dan tergabung di sana. Iya, bergabung di sana guru MAN 1, guru-guru MAN 2, guru-guru dari kabupaten lain di Provinsi Riau, bahkan ada yang dari Sumatera Utara waktu itu, dan ikut tes. Nah, tesnya waktu itu banyak melibatkan bahasa Inggris. Soal-soalnya dalam bahasa Inggris banyak. Nah, tes itu sedikit mengasyikkan bagi saya karena tesnya banyak melibatkan kemampuan bermatematika, logika, deret, barisan. Jadi bagi saya yang guru matematika, soal-soalnya itu walaupun dalam berbahasa Inggris, alhamdulillah dapat dijawab dengan baik. Nah,
dari hasil tes itu eh, kemudian diperoleh saya berada pada peringkat pertama dari Super sekali Bunda. seluruh peserta itu. Dan ujung-ujungnya dengan banyak lagi ceritanya begini begitu, pada akhirnya memang eh, diminta untuk datang ke, itu sudah tahun 1999, sedangkan pelaksanaan tesnya itu kalau tidak salah Tahun 99 ya Bu? sebelum, iya, karena sempat ada krisis moneter waktu Iya, itu, jadi betul. program itu seperti Terhambat. ya tertunda. Jadi kemudian disambung lagi, sambungannya itu saya diminta memasukkan lagi berkas, kemudian diminta mengikuti pelatihan khusus, karena kemudian programnya jadi berubah, yang tadinya hanya untuk dalam negeri berubah menjadi untuk ke luar negeri. Jadi ada proses lain yang harus dilalui, persiapan berbahasa. Jadi kami sekitar 26 orang waktu itu kalau saya tidak salah, karena ini sudah lama sekali, jadi mohon maaf kalau mungkin ada kawan-kawan yang melihat ini dan mendengar saya, mungkin ada beberapa informasi yang salah, saya mohon maaf. Jadi sekitar 26 ketika itu dikumpulkan di Parung, ada pusat pelatihan di sana sangat luas. Kita ditempatkan di sana, fokusnya memang ketika itu pelatihan bahasa Inggris, khususnya untuk mencapai nilai TOEFL sesuai dengan standar yang diminta oleh, kalau yang ke Amerika itu kampusnya George Mason University, terus ada satu lagi kampus itu di Kanada. Saya kurang menguasai apa nama kampusnya di sana. Jadi selama 6 minggu kalau tidak salah, itu fokusnya pelatihan ke persiapan TOEFL. Setiap Jumat, setelah seminggu belajar, Jumat dites lagi. Belajar lagi, dites lagi, belajar lagi, dites lagi. Hingga akhirnya lulus ya. Yang akhirnya ya boleh dikatakan walaupun belum terlalu sesuai dengan harapan, sudah bisa diterima oleh kampus yang akan dituju. Dan alhamdulillah, saya yang pada awalnya berada pada peringkat 5 di bawah, ketika tes yang terakhir, alhamdulillah sudah berada pada peringkat 5 di atas. Sehingga akhirnya saya memperoleh kesempatan untuk belajar di luar negeri. Itu Bunda menamatkannya di tahun 2001 ya Bunda? 2002. Oh 2002 ya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Bunda bertugas di Manicesia ya Bun? Ya, di Manicesia 2015, masih panjang waktunya sebelum dari itu. Setelah tamat itu masih sempat kembali ke Man 1 semester kalau tidak salah, kemudian dipindah tugaskan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Nah, setelah dari sana baru ditugaskan kembali ke Man 1 Pekanbaru, tapi sudah berstatus sebagai kepala. Itu di bulan berapa ya Bun, di tahun 2015 Bunda mulai ditugaskan? Mulai secara ditugaskan resmi ya Bun? di Manicesia. Saya menginjakkan kaki di Manicesia ini di bulan Juli, di sekitar pertengahan lah, pastinya tanggal berapa saya sudah nggak pasti lagi. Sudah dioperasikan itu Bun pada bulan Juli ya? Ketika itu memang diminta kita untuk berada tanggal berapa ya? Harus sudah ada karena anak akan didatangkan, para siswa maksudnya sudah akan didatangkan beberapa hari setelah itu. Jadi kepala madrasah dan guru-guru yang memang sudah dikeluarkan SK-nya oleh dirjen kita diminta sudah berada di lokasi Man Insan Cendekia Siap 2 hari sebelum siswa didatangkan. Jadi saya sudah hadir waktu itu 2 hari sebelum para siswa didatangkan. Jadwal para siswa datang ke lokasi Man Insan Cendekia Siap. Kalau tidak salah mulai diresmikannya itu bukan di tahun 2015 ya Bun, tapi kalau beroperasi di tahun 2015, tapi mulai diresmikannya itu kira-kira di tahun 2016. Saya malah nggak ingat ya? peresmiannya itu kapan. Yang jelas
kita diminta datang bertugas menjadi kepala madrasah di Man Insan Cendekia Siak itu pada tanggal tertentu di bulan Juli 2015. Karena 2 hari setelah itu anak-anak akan datang. Begitu saja. Yang acara resmi peresmian saya nggak terekam di ingatan perasaan, Iya, nggak. sudah lama juga ya. Langsung beroperasi aja. Kan anak-anak langsung hadir, terus langsung kita atur proses pembelajaran. Nah, memang penunjukan wakil kepala sempat dilakukan di masa orientasi di Jakarta sebelumnya. Jadi ketika sudah kumpul di sini semua, proses pembelajaran sudah bisa diatur, jadwal diatur oleh wakil kepala yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Iya, betul sekali. Kalau dilihat-lihat kondisi Man IC Siak pada masa itu juga masih sangat gersang ya, Sangat Bun. memprihatinkan. Seperti apa itu, Bun? Sarananya yang ada pada masa itu baru ruang kelas belajar, ada 2 gedung asrama, ada 10 unit rumah guru. Ruang belajar alhamdulillah itu cukup karena kita punya 14 ruang belajar. Terus rumah guru ada 10, gedung asrama ada 2. Pada masa itu masih cukup asrama, tapi rumah guru kurang karena guru lebih dari 10. 10 rumah itu termasuk 1 rumah yang saya tempati. Jadi guru-guru yang masih single statusnya itu ditempatkan di asrama bersama para Anak-anak ya, Bun. siswa. Yang diutamakan untuk menempati rumah itu yang memang sudah berkeluarga. Ya begitulah pada awalnya. Air dan listrik pada masa itu Belum ada. Kalaupun ada sifatnya sementara. Dan air pada masa itu belum lancar Air sekarang ya, Bun. diangkutkan dengan tangki, disuruh anak-anak mengambilnya dengan ember, diangkat ke asrama. Yang kasihannya itu para putri yang mengangkat air ke lantai 2. Dan saya masih ingat, air itu ada rumput-rumputnya, ada lumutnya, nggak tahu, pokoknya ada air aja. Besar perjuangan mereka. Ya, begitulah di awalnya. Jadi anak-anak angkatan pertama perjuangannya lumayan berat dibandingkan anak-anak kita yang sekarang. Kalau dengan proses pembelajaran, Bun, dari guru kemudian siswa, apakah guru direkrut hanya dari Provinsi Riau ya, Bun? Kalau guru kan memang sudah direkrut secara nasional sebelum proses pembelajaran dimulai. Itu pelaksanaan rekrutmennya kalau saya tidak salah di Kota Palembang ya. Ya. Nah, yang lulus di sana kemudian di-SK-kan oleh Pak Dirjen, jadilah guru di Man Insan Cendekia Siak dan di Man Insan Cendekia yang lain. Karena Man IC Siak itu lahir bersamaan dengan 5 saudara kembarnya yang lain. Man Insan Cendekia Aceh Timur, Man Insan Cendekia Bangka Tengah, Man Insan Cendekia Oki, Sumatera Selatan, Man Insan Cendekia Pekalongan, yang ke-6 Man Insan Cendekia Siak. Ada yang ketinggalan nggak? Udah cukup nggak? 5 ya, Bun? 5 saudara kembar, 6 termasuk Man IC Siak. Oh ya. Berarti yang sudah saudara tuanya yaitu Man IC Serpong, Gorontalo, dan Jambi. Ya, Bun. Jadi udah pada masa itu udah 8 ya, Bun? 9. 3 tambah 6, 9. Oh ya, 9. 9 madrasah Man Insan Cendekia di Indonesia yang di ada tahun di 2015. Dan semua guru direkrut Secara nasional. secara nasional ya. Tidak hanya dari Provinsi Riau, ada juga dari Pulau Jawa ya, Bun, yang datang ke sini. Ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Gorontalo, ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya. Kita sendiri kan dari Sumatera Selatan. Terus ya dari Provinsi Riau sendiri. Dan siswanya pun juga beragam sepertinya ya. Sama seperti gurunya juga berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Kalau tidak salah ada dari Sambas ya, Bun? Ya, Kepulauan Riau. Dari Sambas, kemudian ada yang dari Jambi, Ya, Jakarta ya. Ya, benar.
Selama dari tahun 2015 prestasi yang telah diraih Bun oleh siswa kita, kira-kira Lumayan banyak ya, seingat saya kalau di Olimpiade periode Olimpiade Sains Nasional itu beberapa kali kita mendapatkan medali medali perak yang terakhir yang diperoleh oleh anak kita Faiz. oh ya Pak Heeh. ini ya Bun. Kalau KSM alhamdulillah perak dan perunggu juga eh, lumayan, dan bahkan kita pernah di tahun 2019 ya di Iya. Manado ketika itu kita memperoleh 2 medali 2 medali emas untuk fisika dan ekonomi. ekonomi ya Bun, Ya, yang diraih oleh Ihsan. Ihsan dan Felisa kalau tidak salah. Alhamdulillah sekarang Ihsan di ITB ITB. kuliahnya dan Felisa Oke. di UI. Iya. Dan mereka sudah hampir menamatkan Ya, pendidikannya di sana. Untuk lulusan yang sekarang sudah 9 angkatan ya Bun, dari angkatan pertama sampai di tahun 2023 sekarang itu sudah 9 angkatan yang diterima oleh ya, Manicia ya yang Bun. diterima ya yang sudah menamatkan 6 Ya, angkatan. terakhir itu Nevasta ya Bun. Ya, Nevasta. Bagaimana dengan persebaran alumni? Apakah ada yang di luar negeri? Alhamdulillah cukup membahagiakan sebaran alumni kita di kampus-kampus favorit di dalam negeri seperti di UI, ITB, UGM, Unibrau, Unpad, dan banyak kampus favorit yang lainnya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah ada di sana. Dan ada juga di luar negeri, di Sudan juga ada, di Turki, dan di mana lagi? Tidak teringat. Ya itulah di antaranya ada yang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Dan alhamdulillahnya untuk tahun kemarin alumni kita hampir 100% yang lolos ke PTN Ya, ya. alhamdulillah. Itu angkatan 6. Ya, angkatan 6. Mereka hampir di perguruan tinggi negeri mereka lolos Ya. di sana ya Bun. Mm-mm. Apa saja program unggulan MAN ICISIA hingga banyak melahirkan siswa-siswa yang hebat dari segi prestasi maupun karakter yang lain Bun? Program-program unggulan Man Insan Cendekia di Indonesia itu ada beberapa yang memang sama. Seperti program homestay itu berlaku untuk seluruh, ada di seluruh Man Insan Cendekia Indonesia. Jadi program homestay ini layaknya seperti mahasiswa yang melaksanakan KKN mungkin ya. ya KKN. Jadi anak-anak kita ditempatkan di rumah-rumah masyarakat. Kalau kita menempatkan sekitar 4 hari dan beberapa kali kita melaksanakannya di Kecamatan Bungaria, masih Kabupaten Siak. Tapi kita pernah melaksanakannya di Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi. ya di sekitar Bukit Tinggi. Dan program yang lain yang juga ada di MAN-IC yang lain seperti Program pembuatan karya tulis ilmiah bagi seluruh siswa sebelum mereka menamatkan pendidikan di MAN Insan Cendekia Siak. Nah, ini memberikan pengalaman kepada anak-anak kita bagaimana melaksanakan sebuah penelitian, sehingga nanti ketika mereka di perguruan tinggi melakukan penelitian itu bukan merupakan hal yang betul-betul baru lagi bagi mereka. Mereka sedikit banyaknya sudah mendapatkan gambaran bagaimana melaksanakan penelitian. Jadi itu juga merupakan program unggulan kita. Ditambah lagi kita memiliki program full month English course di mana program ini betul-betul membelajarkan para siswa kita fokus ke bahasa Inggris selama 1 bulan penuh dengan bantuan instruktur langsung dari
Pare, kita undang ke sini. Nah, alhamdulillah itu menghasilkan para siswa yang cukup mumpuni dalam berbahasa Inggris, karena saya berkeinginan mereka ini semua punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri, dan ketika mereka memiliki kesempatan itu, bahasa Inggris bukan menjadi penghalang bagi mereka, justru menjadi kelebihan mereka karena mereka sudah memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah, itu tujuannya kenapa bahasa Inggris juga merupakan program unggulan di madrasah kita. Banyak lagi yang lain program-program unggulan, tapi yang cukup besar yang 3. Mungkin program yang ketiga ini, Englishman ini adalah program unggulan yang dicetuskan oleh Manicesia ya Bun, dari IC-IC lainnya. Ya, mungkin IC yang lain punya program unggulan bahasa Inggris juga, cuman bentuknya mungkin tidak seperti yang kita laksanakan di Man Insan Cendekia Siap, karena kita betul memfokuskannya 1 bulan penuh anak hanya fokus untuk menguasai bahasa Inggris. Mereka bisa lebih fokusnya ke speaking, skillnya di speaking. Jadi mereka bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik. Apakah guru juga Ya, guru yang sama? dan juga pegawai. Kita berharap semuanya mampu berbahasa Inggris supaya ketika anak-anak kita mempraktekkan bahasa Inggris mereka tidak terkendala berhadapan dengan siapapun yang mereka temui di lingkungan madrasah, mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Itulah kenapa para guru juga didorong untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, bukan cuma siswa. Selain berbahasa Inggris, guru-guru di Manicesia ini pengembangan dirinya apa saja, Bun? Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita berharap juga guru-guru kita mahir dalam menulis, ya menulis apa saja, karya tulis atau novel atau karya tulis yang lainnya. Kenapa saya juga sangat mendorong para guru dan siswa juga supaya punya kemampuan menulis, karena diri saya sendiri merasa kurang mampu di bidang itu. Jadi saya tidak mau kekurangan ini juga berada di para siswa dan guru. Saya maunya para guru dan siswa mahir menulis sehingga tidak menjadi kendala ketika harus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tertinggi sekalipun. Selain itu juga guru-guru mungkin ada program MGMP yang dijalaninya di luar. Ya, alhamdulillah guru Man Insan Cendekia Siap banyak sekali menjadi fasilitator, bukan cuma fasilitator daerah tapi juga fasilitator yang levelnya sudah nasional. Di satu sisi memang sih sedikit mengganggu kepada proses belajar anak-anak, karena ketika gurunya pergi, anak-anak tinggal, ya walaupun sudah ditinggalkan dengan tugas-tugas, ya tetap saja tidak sesempurna kalau guru berada di depan kelas. Tapi demi pengembangan pendidikan di madrasah secara umum, tidak mengapalah guru-guru pergi mengepakkan sayap untuk memberikan sumbangsih kepada guru-guru yang lain supaya semuanya sama-sama maju, sama-sama hebat. Karena itu nantinya juga untuk berguna untuk siswanya ya. Iya. Ketika mereka belajar di kelas. Benar, gitu. Oke, menurut Bunda, hal membahagiakan apa sih selama di Manicesia? Banyak ya, Bun? Menghitung kebahagiaan banyak sekali. Kebahagiaan yang saya peroleh di Man Insan Cendekia Siap. Walaupun pada awalnya sangat berat. Berat karena kondisinya, kekurangan di sana-sini. Tapi kebahagiaan kemudian muncul. Ya di antaranya kebahagiaan ketika padang gersang kuning, tanah kuning gersang ketika di awal dulu. Sekarang berubah menjadi lingkungan yang hijau, asri, nyaman, rindang, bahkan sudah cenderung menghutan. Nah, memandang itu terus terang membuat saya merasa bahagia karena mengubah lingkungan Man Insan Cendekia Siap yang gersang ini menjadi sebuah lingkungan yang sejuk, asri, dan nyaman. Itu salah satu komitmen saya di awal
awal menginjakkan kaki di Maninsan Cendekia Siak ini dulu. Saya sangat berpikir keras bagaimana ini menghijaukan suasana yang gersang ini sehingga menjadi sejuk dan nyaman. Sehingga saking begitu fokusnya dengan usaha untuk menghijaukan lingkungan Insan Cendekia Siak, ketika itu anak-anak sampai berasumsi bahwa bundanya lebih menyayangi rumput daripada mereka, karena mereka melihat saya setiap hari berada di sekitar rumput yang baru ditanam, menunggu tumbuhnya pucuk hijau, ini hidup atau mati. Nah, mungkin ketika itu anak-anak melihat saya lebih sering berada di sekitar rumput yang sudah menguning bahkan coklat seperti jerami, sehingga muncullah perasaan mereka, Bunda ini memperhatikan rumput setiap hari, berarti Bunda Iya. lebih sayang sama rumput daripada sama mereka. Iya, tapi kalau dilihat-lihat sekarang kan pasti mereka bangga dengan Ah, apa yang Bunda Ya, perjuangkan. yang melihat saya tegak di atas rumput yang menguning itu kan anak kita angkatan pertama kan. Iya, Kalau anak-anak kita yang sekarang, mereka sudah tidak melihat saya lagi berdiri iya, pasti di mereka bangga sekitar rumput sekali. yang kering. Mereka sudah memandang ke pepohonan yang udah pada besar dan memandang ke buah yang sudah mulai ranum, sehingga buah-buah juga nggak sempat sempurna matangnya, sudah hilang duluan dari tangkainya. Banyak tanaman juga yang bisa Iya. Nah, kami itu baru ambil satu gitu ya. kebahagiaan dari lingkungan. Dan ketika melihat mereka, para siswa kita melangkahkan kaki dengan semangat dari asrama menuju ke tempat belajar mereka, itu hebohnya bukan main. Itu juga membersihkan rasa bahagia di hati. Saya kadang-kadang membayangkan gimana kalau saya dulu punya kesempatan bersekolah seperti mereka, mungkin happy sekali karena melihat mereka sepertinya bahagia sekali berjalan menuju ke RKB. Kadang-kadang mereka sambil menghafalkan vocabulary, baik itu Inggris ataupun Arab. Kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang bergurau nggak jelas apa yang dihebohkan. Yang jelas itu membuat hati menjadi Baik, bahagia. Nah, dan saya juga merasa bahagia ketika guru-guru ikut berprestasi. Tidak siswa saja berprestasi, ada yang prestasinya nasional, ada yang prestasinya di bidang-bidang yang lain, seperti menulis buku. Menurut saya itu juga prestasi, karena menulis buku juga bukan hal yang mudah. Prestasi-prestasi yang lain, dan guru-guru semangat juga membimbing anak supaya berprestasi, itu juga merupakan prestasi. Jadi banyak hal yang membuat saya kemudian berbahagia di Maninsan Cendekia Siak ini, mengobati betapa beratnya dan bahasanya di awal-awal dulu itu cenderung depresi karena berbagai hal banyak yang dihadapi, banyak hal yang jauh dari harapan. Jadi terobati oleh begitu banyak kebahagiaan yang kemudian kita miliki di Maninsan Cendekia Siak. baik Bunda. Untuk pertanyaan terakhir, pesan dan nasihat seperti apa untuk siswa-siswi Manicesia? Pesan dan nasihat, tentu untuk para siswa kita, anak-anak kita berharap ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dengan karakter-karakter utamanya, orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah depresi atau stres. Kita berharap mereka jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang mandiri, karena kelak kita berharap mereka menjadi para pemimpin masa depan, sesuai yang disampaikan Pak Habibie untuk para alumni Maninsan Cendekia Indonesia, ingin mencetak para pemimpin handal masa depan. Jadi kepada para siswa, Bunda berpesan seperti biasanya juga, jadilah orang yang berbeda. Karena orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial, pasti karena perbedaannya. Tidak sama dengan orang lain pada umumnya. Ada sesuatu yang istimewa. Jadi orang yang berbeda, insya Allah mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Dalam tanda kutip, dalam hal yang positif tentunya. Berbeda bukan dalam hal
yang negatif. Jadi itu kita menunggu nama-nama anak-anak kita pada masanya muncul sebagai para pemimpin hebat masa depan. Setidak-tidaknya untuk dirinya dan keluarganya sendiri, itu setidak-tidaknya. Kita berharap lebih luas lagi. Siapa tahu kita mendengar mereka nanti mungkin jadi gubernur, jadi pengusaha sukses, atau jadi seniman hebat, pokoknya jadi orang-orang hebat di masa depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu ada yang jadi presiden. Amin ya Allah. Amin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin podcast kita pada pagi hari ini, Bun. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita kepada kami ya, Bun. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menceritakan apa-apa yang sudah kita lakukan dan alami di Man Insan Cendekia Siak. Baik, kita tutup podcast kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.